Jadi teknik penanganannya begini, ya. Maka kita ketika permasalahannya itu disebabkan karena serangan lembab panas, maka hindari dulu makan makanan yang bersifat lembab dan panas selama dalam proses pemulihan. Seperti protein hewani, seperti ikan-ikanan dari laut, ikan-ikanan dari tawar, daging berkaki 2, daging berkaki 4, makan makanan yang terbuat dari tepung-tepungan seperti mie, roti, kue, dan seterusnya. Makan makanan yang bersifat panas, pedas, dan berlemak, terlalu manis dan terlalu asin. Nah, ini semua dihindari dulu selama dalam proses pemulihan. Maka kita perbanyak makan makanan protein nabati seperti sayur-sayuran yang warna hijau dan biru, buah-buahan, umbi-umbian, kacang-kacangan. Maka ini dulu yang kita perbanyak selama dalam proses pemulihan ini. Artinya apa? Artinya itu penyakit yang disebabkan karena serangan lembab panas, maka kita hindari dulu makan makanan yang bersifat lembab dan panas. Maka kita perbanyak makan makanan yang bersifat lembab dan dingin. Artinya biar tubuh itu seimbang. Jadi makanan yang terlalu banyak protein hewani, maka kita berikan makan makanan yang bersifat protein nabati, biar terjadi keseimbangan itu. Nah, ketika keseimbangan itu terjadi, maka insya Allah tidak ada penyakit di dalam tubuh itu. Nah, ini berproses. Tetapi kalau teman-teman semua ingin mempercepat pemulihannya, maka diminumlah atau ditambahlah dengan obat-obatan. Nah, seperti pembahasan kita yang kemarin itu, ketika serangan panas menyerang paru-paru itu, maka akan menimbulkan pertempuran antara daya tahan tubuh itu dengan penyakit penyerang. Maka akan menimbulkan suhu itu menjadi tinggi, tenggorokan itu terasa kering, akan menimbulkan sering haus. Maka ini obatnya, pakainya itu ascorobapil hijau. Karena apa? Karena ini serangan dari luar atau serangan angin panas. Tetapi ketika serangan angin panas itu terus-menerus membuat paru itu terlalu kering atau dahak itu terlalu kental, maka dikasihlah obat yang namanya itu gurah ekstrak. Nah, ini juga bisa pakai. Tetapi kalau serangan panas itu terus-menerus sehingga menyebabkan paru itu terlalu kering, sehingga menyebabkan cairan di paru-paru itu berkurang banyak, maka dikasihlah obat pelembab paru. Maka dikasihlah namanya obat bunga lotus. Tetapi kalau kasusnya tidak sampai di situ, kasusnya hanya masih sederhana saja ketika serangan panas itu menyerang paru-paru itu sehingga paru-paru itu kekurangan cairan, sehingga cairan itu menjadi kental atau menjadi pekat, maka ini yang sering disebut dahak pekat. Maka dahak pekat ini ketika dia masuk ke rongga paru, maka akan menimbulkan batuk, sesak napas, dada terasa kencang. Maka ini obatnya
pembuang dahak pekat. Ya. Tapi di antara yang tadi serangan angin menyerang paru, terus serangan angin lagi menyerang paru terlalu panas, kemudian serangan angin panas menyerang paru-paru sehingga cairan itu terlalu kering di paru, ataukah serangan angin itu hanya menyebabkan cairan di dalam tubuh itu menjadi pekat, ini sama-sama kaitannya dengan paru dan dahak, maka ini juga nanti perlu konsultasi yang lebih lanjut ya, biar nanti penempatan obat-obatan itu biar lebih tepat. Tapi gambarannya begitu. Kemudian bila serangan panas itu menyerang liver dan kantong empedu sehingga membuat liver itu tidak bisa menyebarkan cairan empedu itu ke usus, maka menyebabkan cairan empedu itu mengendap. Ini nanti yang menyebabkan muka itu tambah kuning, mulut atau bibir warna kuning, mata warna kuning. Ini yang sering disebut penyakit kuning. Penyakit kuning itu disebabkan karena serangan lembab panas menyerang liver dan kantong empedu. Maka obatnya itu bisa pakai pembuang lembab panas. Bisa juga nanti pakai terihuang. Tapi dominan biasanya kalau masih di liver sama kantong empedu permasalahannya bisa pakai pembuang lembab panas dulu. Kalau tidak bisa pakai empedu naga, bisa juga pakai anti nokobat. Kemudian bila serangan panas itu menyusuri limpa lambung, maka akan menyebabkan fungsinya itu akan terganggu. Ketika fungsi yang ada di limpa lambung itu terganggu, contoh ketika fungsi lambung itu terganggu sehingga lambung itu tidak bisa menampung makanan atau mencerna makanan itu dalam waktu sementara. Begitu juga kalau limpa itu terganggu sehingga limpa itu nanti tidak bisa mengolah dan mengirim nutrisi yang dibutuhkan itu sementara, maka ini akan mengganggu fungsinya limpa, mengganggu fungsinya lambung sehingga naik turunnya energi itu juga menjadi bermasalah, maka akan menimbulkan sering kembung, mual, tidak nafsu makan. Jadi ketika kita melihat makanan yang berlemak itu kita merasa mual. Ini biasanya disebabkan karena serangan lembab panas menyerang limpa lambung. Begitu juga dengan ketika serangan panas itu turun ke usus kecil, ini yang menyebabkan perut itu terasa panas. Ini juga yang menyebabkan perut itu tidak nyaman. Ketika ada serangan lembab panas di limpa, di lambung, di usus kecil, maka ini pakainya bisa pakai terihuang. Seperti sebelumnya kan ada serangan panas juga di liver sama kantong empedu, di limpa, di lambung dan usus kecil. Ini sudah pas nih pakainya terihuang. Artinya obat terihuang itu ialah obat pembuang panas di 3 ruangan, ruang atas, ruang tengah, dan ruang bawah. Begitu juga dengan ketika serangan panas itu turun ke usus besar, maka ini yang menyebabkan konstipasi atau sulit BAB. Biasanya BAB-nya itu terasa keras dan kering. Maka obatnya ialah pembuang lembab panas usus besar. Tapi ketika kotoran itu terlalu keras, ketika kotoran itu terlalu kering, kemudian usus itu juga pelembabnya kurang atau zinc mukosanya di dalam usus itu berkurang, maka ketika kotoran itu lewat atau dipaksakan dia keluar, maka akan menyebabkan pelukaan di usus besar atau pelukaan di kolon itu.
Maka di sini nanti yang terjadi pelukaan. Ketika terjadi pelukaan itu, maka ketika dipaksakan kotoran itu keluar, maka akan terjadi pendarahan. Saat BAB, pendarahan itu nanti bisa dilihat ya, ada dua macam. Ada pendarahan karakter dingin, ada pendarahan karakter panas. Tandanya nanti pendarahan tipe dingin sama tipe panas itu ada rasa nyerinya atau tidak. Ketika kita buang, terus dia keluar darah. Kalau dia ada rasa nyeri di pembuangan, maka pakailah nanti hemostat. Jadi hemostat itu dikombinasi dengan obat yang tadi yang memberikan cairan di usus besar itu dikombinasi. Tetapi ketika nanti tidak ada rasa nyerinya, maka dikombinasi dengan hemostatis. Artinya lembab panas usus besar kombinasi dengan hemostat kalau ada rasa nyerinya. Tetapi kalau tidak ada rasa nyerinya, berarti lembab panas usus besar kombinasi dengan hemostatis. Pendarahan ini nanti ada dua. Ketika pendarahannya waktu itu keluar, BAB itu ya, kalau darahnya itu segar, berarti pendarahan itu tidak jauh dari kolon. Tetapi ketika kotoran itu keluar, terus keluar darahnya itu sudah kelihatan tidak segar lagi ya. Biasanya itu pelukaannya agak jauh, agak mendekati usus besar biasanya. Maka caranya begitu. Kemudian bila serangan panas itu menyerang ginjal, maka akan menyebabkan pinggang pegal dan lutut lemah. Ketika serangan lembab panas itu turun ke kantong kemih, maka akan menyebabkan sulit kencing. Ketika kita kencing itu, pembuangan air kencing itu terasa panas dan nyeri. Biasanya air seninya itu berwarna kuning atau kecoklatan. Maka ini obatnya bisa dikasih dengan pembersih ginjal bisa juga dikasih pembuang lembab panas. Tetapi ketika lembab panas itu menyusuri turun ke genitalia, maka disinilah yang menyebabkan itu laki-laki itu impotensi. Nah, kalau perempuan biasanya keputihan, warnanya coklat atau warnanya pekat, keputihannya berbau. Ketika terjadi ini impotensi, maka obatnya onsepen. Nah, kemudian bila tidak ada obat onsepen, bisa dikasih pembuang pembersih ginjal. Bisa. Tapi kalau terjadi keputihan pada perempuan, keputihannya warnanya coklat dan berbau, maka obatnya itu 8 resep pelindung wanita. Jadi teman-teman gambarannya begitu ya untuk mengatasi kasus itu. Jadi tergantung kasus yang apa dulu yang kita butuhkan. Tetapi secara umum kasus ini disebabkan karena serangan lembab panas. Bisa disebabkan karena serangan udara panas dari luar menyerang ke dalam yang menyebabkan rongga itu, ruang atas, ruang tengah, ruang bawah itu bermasalah. Bisa juga disebabkan karena terlalu banyak makan makanan protein hewani. Bisa juga disebabkan karena minum minuman yang sifatnya panas kering seperti minum minuman alkohol itu. Jadi gambarannya begitu.